Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sambil menunggu kereta api lewat, kita akan kembali membahas cucak hijau. Nah, untuk tema pembahasan di cucak hijau kali ini adalah tentang beberapa penyebab cucak hijau yang mengalami mangap hariannya, sering sesak nafas hariannya, dan berkicau suaranya tidak sekencang sebelumnya. Nah, dari beberapa penyebab tersebut Om Bro akan mengulas satu demi satu ya, atau rincian ulasan agar cucak hijau yang mengalami trouble-trouble seperti yang tadi Om Bro sebut ya, seperti sering mangap, seperti bersin-bersin itu ya, kayak batuk tetapi cuman bersin. Cucak hijau itu kalau bersin suaranya seperti itu ya, seruk kruk kruk gitu. Terus cucak hijau itu volumenya sedikit menurun, tidak seperti biasanya. Nah, dari semua problema itu tentunya sobat semua itu sering mengalami, atau sobat semua itu sering mendapati cucak hijaunya itu berperilaku seperti itu. Itu sebenarnya kenapa dan bagaimana solusinya. Nah, di sini di kesempatan video tip ini ya, dengan latar pemandangan jalan raya ini ya. Ini seperti ini ya. Jadi yang pertama kita akan mengulas tentang cucak hijau yang sering mangap. Nah, cucak hijau yang sering mangap pada musim-musim seperti ini, musim panas seperti ini, itu biasanya diakibatkan oleh dehidrasi pada burung itu sendiri. Jadi cuaca yang sangat ekstrim ini memang membuat gerah atau cucak hijau itu sedikit mengalami drop dari segi energi ya. Jadi ya seperti kalau manusia ya, seperti kita ini kalau musim panas seperti ini kan sering itu ya, sering apa ya, sering haus itu ya, tidak mangap tapi sering haus karena faktor dari panasnya cuaca yang berada pada saat ini atau musim kemarau. Dan solusinya sobat semua itu bisa memberikan minuman larutan penyegar, karena larutan penyegar ini fungsinya untuk menstabilkan atau menjaga agar cucak hijau itu tidak terdehidrasi atau terkena panas dalam. Terus untuk selanjutnya ya, untuk sorenya bisa sobat semua kasih baceman air teh. Jadi air teh yang itu ya, teh apa itu, teh yang belum jadi itu tuh, yang biasa disebut teh kebyur atau teh yang belum jadi atau belum berupa kantong itu kan ada ya, teh kebyur itu Anda bacem di gelas pakai air anget. Dan untuk sorenya khusus setiap sore hari air baceman teh itu Anda berikan untuk menjaga imun dari cucak hijau itu senantiasa fit, jadi tidak terkena dehidrasi. Karena efek dari teh itu sangat pahit ya, rasanya tentunya sangat pahit, Anda bisa menambahkan sedikit gula jawa atau madu. Jadi dipilih ya, dipilih antara madu atau gula jawa, itu bebas. Intinya jangan terlalu manis, karena pada burung yang dikasih minuman terlalu manis biasanya tidak mau. Jadi manisnya itu tidak semanis gula tebu ya, jadi manis-manis mondo-mondo, kalau bahasa Jawa itu ya manis-manis mondo-mondo itu. Dan untuk selanjutnya ya, pada cucak hijau yang sering kayak pilek atau sering batuk, biasanya batuknya itu kan suaranya kruk 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 gitu ya. Terus cucak hijau itu sering kayak ngembang gitu, kayak ngembang atau apa itu, kayak kurang sehat. Kalau kurang sehat itu kan dia gembur ya, badannya gembur, kayak kurang sehat, kayak ngembang gitu ya. Itu karena faktor dari trouble kesehatan dari burung itu sendiri. Nah, cara yang terbaik apabila Anda mendapati cucak hijau Anda itu yang gembung itu ya, gembung-gembur,
terus suaranya kruk-kruk-kruk itu, tetapi burung masih rajin untuk berkicau, itu cobalah Anda cek di bagian hidung. Biasanya hidung itu tersumbat oleh beberapa pakan atau makanan atau pisang. Biasanya itu pisang ya. Pisang itu yang menumpuk pada lubang hidung daripada burung itu sendiri, itu akan mengakibatkan burung itu sesak untuk bernafas. Jadi terkadang cucak hijau itu kayak batuk-batuk, terus kayak bersin, tetapi suaranya kruk-kruk-kruk gitu. Nah, itu bisa Anda lihat di bagian itu ya, bagian hidungnya. Meskipun dari luar itu tidak kelihatan, silahkan cucak hijau itu Anda tangkap ya, Anda pegang, terus di bagian hidung itu Anda tiup. Kalau tidak tahu ditiup ya disebul gitu ya, disebul atau ditiup keras sekali agar lendir-lendir atau kotoran yang tersumbat pada lubang hidung itu keluar. Ditiup beberapa kali, intinya tiupnya itu jangan terlalu kencang kayak niup trompet itu ya. Jadi tiup agar burungnya tidak kaget serta tidak kesakitan. Nah, setelah Anda tiup ya, Anda tiup dengan dengan nafas Anda itu ya. Nafas Anda itu, yang penting Anda jangan makan jengkol atau pete itu ya kalau mau niup burung, agar burungnya tidak kelenger gitu ya. Jadi usahakan nafas Anda itu juga bebas dari bau-bau yang membuat cucak hijau menjadi pusing gitu ya, atau mabuk. Jadi silahkan ditiup. Setelah Anda tiup beberapa kali ya, mungkin 2 sampai 4 kali, silakan burung Anda lepas kembali di sangkar, dan Anda perhatikan cucak hijau itu sendiri. Apabila lendirnya keluar terus masih ada yang menempel, nantinya cucak hijau itu akan mengeluarkan sendiri sisa-sisa kotoran yang menempel pada hidungnya. Jadi nantinya burung akan kembali sehat atau fresh gitu. Dan untuk yang selanjutnya ya, pada burung cucak hijau yang mengalami trouble volume yang naik turun, ini penyebabnya adalah bakteri yang ada pada tenggorokan dari burung itu sendiri. Jadi bakteri ini macam-macam penyebabnya, atau macam-macam yang menyebabkan bakteri itu bisa ada pada cucak hijau Anda. Bakteri yang pertama adalah sumbatan yang ada pada hidung burung itu sendiri. Jadi apabila cucak hijau itu tersumbat lubang hidungnya, caranya ya seperti tadi itu ya, ditiup-tiup agar lendir serta kotoran itu keluar. Terus yang selanjutnya yaitu pita suara itu terkena bakteri atau terkena dehidrasi karena musim seperti ini, sehingga volume naik turun tidak stabil. Untuk penanggulangan silahkan menggunakan larutan penyegar ya. Larutan penyegar ini bisa Anda berikan rutin sampai burung benar-benar bersuara lantang, atau kicauan dari burung itu benar-benar normal, atau seperti burung yang belum terkena dehidrasi atau belum terkena bakteri. Dan untuk yang terakhir ya, dari sobat semua ya, untuk sobatku Jamtruk Mania, selalu menjaga kualitas kebersihan sangkar, karena kualitas kebersihan sangkar itu adalah jaminan burung itu sehat. Karena sangkar itu adalah rumah buat cucak hijau, di samping sebagai rumah ya sebagai toilet dari cucak hijau. Jadi yang namanya rumah itu ya ada toilet, ada kamar mandi ya, kamar mandi ya, toilet itu ya, ada tempat tidur, juga ada dapur. Nah, dari itu semua, untuk toilet dari cucak hijau itu biasanya menyatu dengan dapur. Artinya seperti ini, toilet cucak hijau itu adalah cepuk, dan dapur cucak hijau itu juga cepuk. Jadi cepuk itu fungsinya ganda ya, sebagai toilet cucak hijau serta untuk minuman cucak hijau. Jadi toilet cucak hijau ini sebisa mungkin harus kita bersihkan setiap hari atau 2 hari sekali. Kalau bisa ya setiap pagi ya, setiap pagi dibersihkan toiletnya, cepuknya itu dari
sisa-sisa pakan serta bakteri yang menggumpal yang bersarang di cepuk itu sendiri. Dan sebagai tempat tidurnya kasurnya cucak hijau itu adalah tangkringan. Nah, tangkringan yang nyaman adalah tangkringan yang terbebas dari lengketan-lengketan sisa pakan atau tangkringan yang terlalu licin. Jadi tangkringan itu sebisa mungkin seminggu sekali Anda cuci. Untuk tangkringan bisa Anda sikat sikat kumbahan atau sikat pakaian itu kan sangat kasar tuh ya, itu bisa Anda gunakan untuk menyikat tangkringan sehingga tangkringan itu nantinya akan kasar atau keset apabila untuk bertengger. Jadi cucak hijau kalau tangkringannya aman, nyaman, dia tidur pulas dan bermimpi yang indah. Biasanya mimpinya cucak hijau itu lomba juara ya itu. Jadi itu adalah kunci daripada rawatan yang terbaik, kita menjaga agar cucak hijau itu benar-benar terbebas dari rangkaian problem yang tadi Om Bro sebutkan. Nah, hanya itu informasi singkat yang bisa Om Bro sampaikan. Semoga infonya bermanfaat. Salam.